Perkenalkan, nama saya Ingrid Cahyaning Tias Ayu dengan NIM 20108021, mahasiswi Institut Teknik Telkom Purwokerto, Prodi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan praktikum kimia dengan modul keempat yang berjudul Reaksi Kimia dan Sel Elektrokimia. Tujuan praktikum. Tujuan percobaan praktikum adalah untuk memahami konsep hukum NERS. Alat dan bahan. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, modul eksperimen, reaksi redoks dan sel elektrokimia, simulator atau virtual lab dengan link tersebut, komputer atau laptop. Dasar teori. Sel elektrokimia merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Banyak pemanfaatan sel elektrokimia digunakan untuk menghasilkan teknologi terbaru di dalam proses pengembangannya. Sel elektrokimia dapat menghasilkan reaksi kimia berlangsung spontan ataupun tidak spontan berdasarkan tingkat oksidasi reduksi suatu elektroda. Sel elektrokimia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel volta dan sel galvanik, dan sel elektrolisis. Sel galvanik atau sel volta adalah suatu sel elektrokimia yang terdiri atas dua buah elektroda yang dapat menghasilkan energi listrik akibat terjadinya reaksi redoks secara spontan pada kedua elektroda tersebut. Persamaan penting pada sel galvanik adalah persamaan NERS. Salah satunya sel galvanik, contohnya yaitu elektroda zinc atau zinc 2+, dan elektroda tembaga Cu atau Cu2+. Hukum NERS. Dalam elektrokimia, persamaan NERS atau hukum NERS adalah suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia, reaksi setengah sel ataupun sel penuh, dengan potensial elektroda standar suhu dan aktivitas terkadang didekati dengan konsentrasi dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Persamaan NERS memberikan hubungan antara potensial reduksi dengan konsentrasi sebagai berikut. E sama dengan E0 dikurangi RT per RNF per NF INQ, di mana E dan E derajat masing-masing adalah potensial pada keadaan non-standar dan standar. N adalah koefisien elektron yang terlibat dalam reaksi R, adalah tetapan gas. T adalah suhu absolut, F adalah tetapan peredai yang merupakan muatan 1 mol elektron, dan Q adalah reaction quotient. Pada saat tercapai kesetimbangan E sama dengan 0 dan E0 sama dengan RT per NF INQ. Persamaan NERS adalah persamaan ketika konsentrasi dan tekanan pada kedua anode elektrod atau anode dan katode berbeda jenis pada kedua elektrod. Konsep ini dikemukakan oleh Walther NERS. SL, rumusnya yaitu SL sama dengan E derajat sel dikurangi 0,0592 per N log C. SL E derajat sel sama adalah E derajat katode dikurangi E derajat anode. N, jumlah elektroda yang terlibat antara reaksi di anode dan katode dan harus sama jumlahnya. QC, quotient reaksi antara produk kanan per reaktan kiri. Cara kerjanya, yang pertama masukkan ke link yang telah dituliskan pada alat dan bahan. Kita masuk ke link yang telah dituliskan pada alat dan bahan. Lalu, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada elektrod warna hitam untuk sebelah kiri dan elektrod warna merah untuk sebelah kanan. Di sini ada jembatan garam. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Tabel praktikum. Nah, tabel praktikumnya itu untuk elektrod warna hitam kita memakai Zn dan ZnNO3. Untuk elektrod warna merah kita memakai Cu dan CuNO3. Untuk
konsentrasinya ada 0,01 mol, 0,5 mol, 1 mol, 1,5 mol, dan 2 mol. Sama dengan yang elektron warna merah. Pertama kita akan menghitung 0,01 mol elektrod hitam dan 0,01 mol elektrod merah dan seterusnya. Kita buka. Nah, di sini kita masukkan zinc. Di sini kita masukkan copper. Di sini copper nitrat, solution, zinc nitrat. Nah, di sini konsentrasinya kita isi dengan 0,01 mol dan 0,1 mol untuk elektrod merah. Nah, di sini kita measure source voltage. Nah, hasilnya 1,102. Nah, kita masukkan ke tabel praktikumnya. Di sini saya sudah menghitung semuanya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mencari hukum Nernst, persamaan Nernst-nya. Nah, untuk rumus Nernst, hukum Nernst itu yaitu rumusnya SL, rumusnya itu SL sama dengan E derajat sel dikurangi 0,0592 per N log Q/C. Nah, pertama kita cari dulu E derajat selnya. Dari manakah itu? E derajat sel itu dari E reduksi dikurangi E oksidasi. Dari mana kita tahu reduksi dan oksidasinya? Nah, di sini. Nah, pertama-tama kita langsung ke sini. Nah, di sini ada Zn ke Zn2+ ditambah 2E. Nah, dan Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu, reduksi. Nah, kenapa kita bisa tahu oksidasi dan reduksinya? Nah, karena di sini di hasil yang ini awalnya Cu2+ menjadi Cu aja. Jadi dia melepaskan untuk si Zn. Nah, kalau misalnya dia melepaskan, otomatis dia menjadi reduksi si Cu-nya. Nah, kalau Zn untuk yang Zn ini dia menerima atom yang awalnya cuma 1 ditambah 1 berarti 2. Berarti dia menerima menjadi oksidasi. Jadi bila atom Cu mendapatkan atom, berarti melepaskan atom. Jika dia melepaskan atom menjadi reduksi, dan bila dia menerima atom menjadi oksidasi. Nah, nilai voltnya itu sudah tertera ya. E derajat reduksi menjadi positif 0,34 volt dan E derajat oksidasi negatif 0,76 volt. Nah, di sini Cu2+ ditambah Zn menjadi Cu ditambah 2Zn2+. SL sama dengan E derajat reduksi dikurangi E derajat oksidasi. E derajat sel sama dengan 0,34 dikurangi 0,076 sama dengan 1,100 volt. Nah, di sini kita udah ketemu E derajat selnya. Nah, sekarang waktunya kita menghitung nilai SL. Nilai SL atau nilai SL. Nah, pada saat konsentrasi Zn2+ dan konsentrasinya 0,01 mol dan Cu2+-nya 0,1 mol juga. Nah, di sini kita masukin SL itu rumusnya E derajat sel dikurangi 0,0952 per N log Q/C. Log Q/C itu dari konsentrasi Zn per konsentrasi Cu2+. Nah, jadi SL sama dengan 1,100 dikurangi 0,592 dibagi 2 log Zn2+, berarti 0,01 dibagi 0,01 hasilnya 1. Berarti 1 dikurangi 1,100 dikurangi 0,0296 log 0 log
log 1 berarti hasilnya 1,0. Nah, jadi hasilnya 1,100 dikurangi 0,0296 dikali 0 menjadi 1,100 volt. Itu untuk hasil yang pertama, yang konsentrasinya 0,01 mol dan Cu2 plus 0,01 mol. Nah, lalu yang kedua, pada saat konsentrasi Zn2 plusnya 0,01 m, sedangkan Cu2 plus konsentrasinya 0,5 mol. Nah, kita masukin rumusnya SL 1,100 dikurangi dikurangi 0,0592 dibagi 2 log Zn2 plus dibagi Cu2 plus, berarti 0,01 dibagi 0,5 sama dengan 0,02, berarti 1,100 dikurangi 0,296 log 0,02, hasilnya negatif 1,6999. Nah, mungkin 1,100 dikurangi 0,296 kali 1,699 hasilnya 1,90 volt. Nah, tadi di virtual lab sudah kita ganti semuanya, satu kita praktekkan dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini hasilnya ada 1,1. Nah, di antara semua hasil ini hasilnya tidak jauh berbeda, yaitu antara 1,1 dan 0. Nah, kesimpulannya, nilai voltage pada saat vakum apabila dibandingkan dengan nilai yang didapat melalui rumus Coulomb hampir sama nilainya. Hubungan antara konsentrasi larutan dengan nilai potensial adalah Fn plus ditambah Fn negatif F. Saat konsentrasi Fn plus bertambah, keseimbangan akan bergeser ke kanan karena potensial elektroda memiliki vakum positif, elektroda jadi makin positif. Jika konsentrasi yang larutan berkurang, maka potensial elektroda berkurang serta positifnya itu menjadi negatif. Nilai F dan E0 yang diberikan adalah sejumlah reaksi katalis makin positif. Nilainya semakin besar, kecenderungan reaksi tersebut terjadi. Nilai EO memiliki nilai yang sama tetapi berbeda tanda jika reaksinya kita balik. Kesimpulan dari potensial standar reduksi adalah jika potensial elektroda berharga positif, artinya elektroda tersebut lebih mudah mengalami reduksi daripada H+. Dan jika potensial elektroda berharga negatif, artinya elektroda tersebut lebih sulit untuk mengalami reduksi dibandingkan dengan H+. Dan saat konsentrasi bertambah potensial elektroda menjadi makin positif atau berkurang harganya negatifnya, jika konsentrasi ion logam